Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Publik, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Bra Maulana Hoflan, kedua, En Ernawati, ketiga, Jessica Weken, keempat, Nur Iranisah, kelima, saya sendiri Putri Syahrani Ramadan. Materi pembahasan kami adalah alat analisis yang dipakai dalam memahami kesejahteraan dan aplikasinya, peran teori ekonomi dalam analisis, kebijakan ekonomi, analisis positif, konsep dan metode interview, eksperimen dan kajian ekonometri, kesejahteraan dan kegagalan pasar, analisis normatif, penggunaan Azure Workbox, konsep ekonomi dari kesejahteraan, kegagalan pasar. Alat analisis yang dipakai dalam memahami kesejahteraan dan aplikasinya, peran teori ekonomi dalam analisis kebijakan ekonomi. Menurut Mas Sofa tahun 2008, teori ekonomi berfungsi untuk mengidentifikasikan variabel-variabel yang terlibat dalam suatu gejala ekonomi dan atau teori ekonomi yang akan dianalisis beserta banyaknya hubungan antar variabel. Menurut Gunawan tahun 2001, halaman 83. Teori ekonomi berperan mendefinisikan hubungan-hubungan antara berbagai variabel ekonomi dalam bentuk matematis. Tujuannya untuk membantu memahami fenomena ekonomi dalam dunia nyata. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi sendiri adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, mancanegara, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Menurut Cucu Risa Asmarani, MPD dalam bukunya Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana kebijakan ini berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini juga berhubungan dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara. Contoh kebijakan fiskal ialah pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan, relaksasi pajak, tax amnesty, dan sebagainya. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur peredaran uang. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjamin kestabilan dari nilai uang untuk menghindari inflasi. Contoh kebijakan moneter adalah menaikkan tingkat suku bunga, memperjualbelikan surat-surat berharga, dan sebagainya. Lanjutan. 3. Kebijakan keuangan internasional. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan keuangan internasional. Kebijakan keuangan internasional adalah jenis kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menghubungkan dengan keuangan. 4. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Contohnya kebijakan ini adalah penetapan tarif, langganan impor, kuota, diumping dari berbagai kebijakan lainnya. Analisis positif, konsep dan metode interview, eksperimen, dan kajian teori ekonometri. Ekonomi positif adalah pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai pelaku dan proses kebekerjaannya aktivitas ekonomi tanpa menggunakan suatu perdagangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi. Konsep prinsip dasar ekonomi merupakan patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mengambil sebuah keputusan. Prinsip ekonomi merupakan dasar pikiran seorang demi mencapai tujuan yang maksimum dengan jalan pengorbanan tertentu. 10. Prinsip ekonomi menurut Group Mankiw. 1. Setiap orang menghadapi trade. 2. Biaya merupakan harga untuk mendapatkan suatu. 3. Berpikir rasional. 4. Tiap orang menyukai intensif. 5. Perdagangan saling menguntung semua pihak.
6. Pasar merupakan tempat pengatur kegiatan ekonomi. 7. Pemerintah memiliki peran pada pasar. 8. Standar hidup negara yang ditentukan produksi, barang, dan jasa. 9. Harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak. 10. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Metode interview. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Putri Weken dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan nomor induk 18721-530 ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen. Yang pertama, Arboleda 1981-27 mendefinisikan eksperimen sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Yang kedua, tujuan dari eksperimen adalah untuk membuktikan hipotesis dengan didukung oleh bukti yang nyata, yang dimana untuk mendapatkan hasil yang pasti atau akurat, eksperimen dapat dilakukan lebih dari satu kali. Lalu yang ketiga, penelitian eksperimental adalah salah satu metode penelitian yang dapat menganalisis keberadaan hubungan sebab akibat dengan lebih akurat. Metode ini sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku atau dampak kebijakan terkait ekonomi, keuangan, dan bisnis yang selama ini pengukurannya masih terbatas. Materi pelatihan ditunjukkan untuk mahasiswa, dosen, peneliti, analisis, pembuat kebijakan, dan pihak lainnya. Lalu kajian ekonometri. Ekonometrika adalah ilmu ekonomi dan matematika ekonomi yang membahas fenomena ekonomi yang bersifat kualitatif dalam bentuk angka. Analisis di dalam ekonometrika menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, dan statistika ke dalam satu sistem analisis yang lengkap. Model ekonometrik adalah sistem struktural yang dibuat dengan memperkirakan secara statistik parameter yang tidak diketahui yang terkandung dalam ekspresi rasional teoretis ekonomi tersebut. Lanjut, apa itu ekonometrika? Secara bahasa, ekonometrika atau dalam bahasa Inggris disebut econometrics berarti pengukuran ekonomi atau economic measurement. Yang pertama, ekonometrika adalah hasil dari suatu pandangan ekonomi yang merupakan terapan dari matematika statistik pada suatu data ekonomi yang digunakan untuk mendukung model matematika ekonomi yang telah dibangun dan untuk mendapat hasil numerik. Yang kedua, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi real yang berdasar pada pengembangan teori dan observasi yang dihubungkan dengan metode inferensi. Lalu yang ketiga, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana teori ekonomi, matematika, dan statistika inferensi digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi. Lalu yang keempat, ekonometrika berkaitan dengan penetapan secara empiris dari hukum ekonomi. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa ekonometrika adalah suatu disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Teori ekonomi hanya menyatakan secara kualitatif suatu hubungan dalam suatu pernyataan atau postulat atau hipotesis. Misalnya, teori ekonomi hanya menyatakan adanya hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan, atau semakin tinggi harga di pasar, semakin rendah jumlah permintaan. Namun, teori ekonomi tidak memberikan pengukuran secara numerik berkaitan dengan hubungan kedua variabel tersebut, yang artinya, teori ekonomi tidak menjelaskan berapa jumlah permintaan akan naik atau turun sebagai akibat dari perubahan harga yang terjadi. Hal ini merupakan lahan kajian dari ahli matematika ekonomi yang membangun model matematis secara eksak dari hubungan dua variabel tersebut. Namun, sekali lagi,
Matematika berhubungan dengan sesuatu yang pasti, sedangkan keadaan di lapangan tidak selalu seperti itu. Banyak hal seperti keadaan politik dan sosial yang mempengaruhinya, di mana muncul suatu probabilitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian statistika ekonomi yang mengembangkan model matematis dengan pengujian secara empiris. Kesejahteraan dan kegagalan pasar analisis normatif. Penggunaan Ederworth box adalah suatu diagram untuk mempelajari equilibrium ekonomi produksi, dua barang dan dua faktor produksi. Dilakukan dengan cara mengikat secara bersama diagram isopan untuk dua barang dalam satu diagram. Penggunaan Ederworth box dalam ilmu ekonomi. Kotak Ederworth, kadang-kadang disebut sebagai kotak Ederworth-Bowley, adalah representasi grafis dari pasar dengan hanya dua komoditas, X dan Y, dan dua konsumen. Dimensi kotak adalah jumlah total dari dua barang. Penggunaan utama kotak Ederworth adalah untuk memperkenalkan topik dalam teori keseimbangan umum dalam bentuk di mana properti dapat divisualisasikan secara grafis. Hal ini juga dapat menunjukkan kesulitan untuk mencapai hasil yang efisien dengan adanya monopoli bilateral. Dalam kasus terakhir, ini berfungsi sebagai pendahulu dari masalah tawar-menawar teori permainan yang memungkinkan solusi numerik yang unik. Nama Ederworth diambil dari nama penciptanya, yakni seorang matematikawan Prancis, Jean Ederworth dan Arthur Lyon Bowley. Desain Ederworth box adalah untuk menunjukkan dengan cara yang jelas dan sederhana bahwa orang memiliki kemampuan untuk mencapai anugerah barang yang melaporkan tingkat kepuasan atau utilitas tertinggi. Ini mengingat kondisi persaingan sempurna dan melalui negosiasi. Konstruksi Ederworth. Kotak Ederworth-Bowley pada dasarnya memiliki informasi ekonomi yang disediakan oleh dua pelaku ekonomi yang berpartisipasi dalam pertukaran. Dengan cara ini, kurva indiferen dan jumlah yang ditetapkan atau wakaf amal dari dua barang yang ada dalam keranjang konsumsi masing-masing dimasukkan. Melalui persegi, kedua individu saling berhadapan seperti dua diagram yang berlawanan. Yang pertama terletak di sudut kiri bawah dan yang kedua di kanan atas. Nullfine atau sumbu ordinat dan abnus digunakan untuk mewakili jumlah setiap barang. Sehingga lebar kotak adalah jumlah barang 1 dan tingginya adalah barang 2. Kemudian dengan mempertimbangkan kotak yang dibangun dan distribusi produk kurva indiferen dari setiap bagian digambar interaksi dari data yang diwakili akan menunjukkan titik impas yang mungkin. Titik-titik ini bergabung bersama membentuk apa yang disebut kurva kontrak yang bergerak dari sumbu ke sumbu yang melewatinya. Untuk apa kotak Edgeworth? Penggunaan instrumen grafis ini sangat luas di bidang ekonomi mikro dan keuangan ketika mempelajari tugas dan distribusi barang antara dua individu. Selanjutnya adalah layak untuk menganalisis keseimbangan kompetitif yang ada dalam situasi tingkat dasar ini. Dalam pengertian ini, tujuan utama penggunaan kotak ini adalah mencari efisiensi dalam kasus pertukaran sederhana antara bagian A dan bagian B lainnya. Keuntungan terbesar dari penggunaan kotak adalah kemampuan untuk meringkas dalam ruang terbatas dan dengan sedikit data, volume besar informasi tentang negosiasi antara dua pihak. Oleh karena itu, berkat kesederhanaannya, ia telah menjadi alat yang sangat berulang dalam studi ekonomi.
Mekanisme analisis ini juga berguna ketika mewakili sistem produksi. Ini ketika alih-alih barang, faktor-faktor produksi dipelajari dan kurva different adalah isokuan. Dengan cara ini dimungkinkan untuk mempelajari kombinasi faktor-faktor dalam produksi barang-barang tertentu. Konsep ekonomi dari kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan adalah sebuah cabang ekonomi yang menggunakan teknik mikroekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat atau seluruh ekonomi. Sebuah metodologi khas dimulai dengan membawa atau mengasumsikan fungsi kesejahteraan sosial yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan peringkat alokasi sumber daya ekonomi dalam hal kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi semacam itu biasanya meliputi pengukuran efisiensi dan ekuitas ekonomi, meskipun upaya paling terkini untuk mengkuantifikasi kesejahteraan ekonomi meliputi serangkaian ukuran, termasuk kebebasan ekonomi, atau seperti dalam pendekatan kapabilitas. Bidang ekonomi kesejahteraan tersebut dikaitkan dengan dua teorema fundamental. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Penyebab kegagalan pasar, yang pertama barang publik, kedua barang bersama, ketiga monopoli, keempat eksternalitas, kelima adanya pasar yang tidak lengkap. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.